Real Madrid akhirnya goyah. Gaji Vinicius Junior dipastikan naik, tapi dengan satu syarat mengejutkan dari Florentino Perez, dan lucunya. Di waktu yang sama, Erick Thohir kirim pesan tegas ke Garuda Muda. Apakah dua hal ini saling berkaitan? Atau ini cuma kebetulan aneh di dunia sepak bola? Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Drama di Santiago Bernabeu makin memanas. Setelah sempat menolak mentah-mentah permintaan kenaikan gaji dari Vinicius Junior, kini Real Madrid mulai melunak. Tapi tunggu dulu. Ini bukan tentang hadiah cuma-cuma. Ada satu syarat besar yang harus dipenuhi sang winger. Jika gagal, bukan hanya kehilangan gaji impian, Vinicius bisa kehilangan tempatnya di Real Madrid. Apa sebenarnya rencana Florentino Perez dan manajemen klub? Dan bagaimana semua ini bisa berkaitan dengan kejutan dari Garuda Muda di tanah air? Situasi kontrak terkini Vinicius Junior. Vinicius Junior saat ini masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni 2027. Namun, Los Blancos tak mau ambil risiko. Mereka ingin segera mengamankan masa depan sang pemain lebih awal, terutama agar tidak memasuki tahun terakhir kontraknya yang rawan potensi hengkang gratis. Tapi ternyata, proses perpanjangan ini tidak berjalan mulus. Vinicius menuntut kenaikan gaji yang cukup tinggi. Ia ingin disetarakan dengan mega bintang anyar Madrid, Kylian Mbappe. Namun permintaan ini ditolak pihak klub. Alasannya jelas, performa Vinicius musim 2024-2025 dinilai menurun drastis. Jumlah gol dan asisnya tak lagi menonjol seperti dua musim sebelumnya. Bahkan dalam beberapa laga penting, etos kerjanya dikritik oleh internal tim sendiri. Perez mulai melembek, tapi situasi berubah. Menurut laporan dari Cadena SR, manajemen Real Madrid mulai membuka ruang kompromi. Mereka siap memberikan gaji yang diminta, asalkan Vinicius membuktikan performa topnya kembali musim depan. Targetnya jelas, kontribusi gol dan assist yang signifikan, serta etos kerja yang kembali ke level elit. Jika Vinicius bisa bangkit, negosiasi akan dibuka ulang, dan Perez siap menyetujui tuntutannya. Tapi jika tidak, maka nama Vinicius bisa masuk ke dalam daftar jual musim panas mendatang. Real Madrid tak mau membawa beban besar tanpa kontribusi nyata. Klub sebesar Madrid hidup dari ambisi, bukan nostalgia. Sejak bergabung dari Flamengo dengan mahar 45 juta euro pada 2018, Vinicius sudah tampil 322 kali untuk Real Madrid, mencetak 106 gol dan 83 assist. Ia jadi sosok kunci di banyak final, termasuk Liga Champions. Tapi sepak bola tak mengenal jasa masa lalu. Di Madrid, yang terpenting adalah hari ini dan esok. Kini, bola ada di kaki Vinicius. Apakah dia mampu membuktikan layak menjadi ikon sejajar Mbappe? Ataukah tekanan musim depan justru membuatnya tersingkir dari skuad utama Xabi Alonso? Di tengah drama Vinicius dan Real Madrid, kabar menggembirakan datang dari tanah air. Timnas Indonesia U23 resmi menembus final Piala AFF U23 2025 usai tampil heroik di Gelora Bung Karno. Erick Thohir, yang hadir langsung di stadion, menyampaikan pesan penuh semangat. Kita tuan rumah di sini. Jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, di sini kasih keras, bukan berarti mencederai. Tapi kita harus berani main keras juga, tegas Erick yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Sebuah pesan keras yang menggambarkan semangat Garuda Muda, sama seperti tantangan yang kini dihadapi Vinicius. Di dunia sepak bola, yang kuat bukan hanya mereka yang bertalenta, tapi mereka yang berani menjawab tantangan. Tapi tunggu dulu bro, ada satu lagi yang panas. Rodri, pemain incaran lama Real Madrid, belum juga mendarat di Bernabeu. Ada apa nih? Rodri adalah gelandang terbaik dunia saat ini, dan Real Madrid ingin membawanya ke Bernabeu. Tapi kenapa Perez justru menahan diri? Ada sesuatu yang sedang disembunyikan Madrid. Rodri Hernandez, gelandang Manchester City berusia 29 tahun, memang sedang berada di puncak performa. Ia adalah metronom permainan ala Pep Guardiola. Punya ketenangan, jangkauan umpan luas, kemampuan bertahan solid, dan mental juara. Tidak berlebihan kalau disebut sebagai penerus alami Toni Kroos, dan kabar terbaru dari media Tribuna menyebutkan bahwa para petinggi Real Madrid memang masih meminati Rodri. Bahkan,
sang pemain juga disebut tertarik balik ke Spanyol. Tapi ada satu hal yang membuat transfer ini belum terjadi sekarang. Real Madrid memilih untuk menunda rencana pembelian Rodri, dan kemungkinan besar baru akan bergerak serius pada bursa transfer musim panas tahun 2026. Kenapa tahun 2026? Jawabannya berkaitan langsung dengan kontrak dan harga Rodri saat ini. Saat ini, Rodri masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga Juni 2027. Artinya, jika Madrid mencoba membelinya sekarang, klub harus menyiapkan dana luar biasa besar. Menurut situs Transfermarkt, nilai pasar Rodri saat ini mencapai 110 juta euro, atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Harga yang sangat tinggi, bahkan untuk klub sebesar Real Madrid. Di sisi lain, Manchester City juga tidak berniat menjual. Guardiola masih sangat bergantung pada Rodri sebagai jangkar utama tim. Dan tidak ada tanda-tanda Rodri akan memperpanjang kontraknya dalam waktu dekat. Nah, disinilah strategi Perez dan jajaran manajemen Madrid mulai terlihat. Alih-alih memaksa beli sekarang dengan harga tinggi, mereka memilih untuk menunggu momen yang lebih tepat, yaitu ketika kontrak Rodri tersisa 1 tahun lagi, pada musim panas 2026. Di waktu itu, nilai pasar Rodri diprediksi akan turun drastis, dan tekanan akan ada di pihak Manchester City jika sang pemain tidak memperpanjang kontraknya. Real Madrid pun bisa masuk dengan tawaran yang jauh lebih rendah, atau bahkan berpeluang merekrut Rodri secara gratis tahun berikutnya. Tapi tunggu dulu, guys. Kenapa Real Madrid yang terkenal royal dan agresif di bursa transfer justru memilih untuk menahan diri? Apakah ini masalah finansial? Atau karena mereka sudah terlalu banyak belanja? Ternyata, jawabannya nggak sesederhana itu. Salah satu faktornya adalah karena fokus regenerasi. Madrid sudah merekrut pemain-pemain muda di posisi gelandang. Tchouaméni, Camavinga, hingga Bellingham. Mereka ingin membentuk generasi baru yang bisa bermain dalam 5-8 tahun ke depan. Jadi, jika Madrid mendatangkan Rodri sekarang, itu berpotensi mengganggu perkembangan pemain muda yang sudah mereka investasikan dengan harga mahal. Apalagi, musim panas 2025 ini, Real Madrid dikabarkan sudah stop belanja pemain besar. Mereka akan fokus pada proyek jangka panjang, meskipun pelatih baru mereka, Xabi Alonso, disebut masih menginginkan satu tambahan gelandang senior. Jadi, keputusan Perez untuk menunda transfer Rodri sebenarnya masuk akal. Mereka tak mau buru-buru, dan menunggu waktu terbaik secara taktis maupun finansial. Kesimpulannya, Rodri tetap ada di radar Real Madrid, dan bukan tidak mungkin. Di musim panas 2026 nanti, saat kontraknya tinggal setahun, dan harganya mulai turun, Rodri akan benar-benar mendarat di Bernabeu. Tapi untuk saat ini, semua pihak masih menunggu dan menahan langkah. Sekarang gue pengen dengar pendapat kalian. Apakah Rodri memang layak jadi penerus Rose di Real Madrid? Haruskah Madrid sabar menunggu, atau justru langsung gebrak sekarang? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan update transfer Real Madrid seperti ini. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.